Tablet 5 jutaan kamu bisa dukung produktivitas kayak gini nggak? Bisa ngetik nyaman kayak laptop pakai keyboard gratis. Bisa bikin PPT, Docs, dan Excel langsung di PC level WPS Office 2.0 juga gratis. Bisa gambar kayak pakai Procreate tapi gratis juga di GoPen. Bikin mata nggak sakit karena udah paper matte display. Dan semua aksesorisnya udah dikasih di paketan penjualannya gratis semuanya. Ini adalah Huawei MatePad 11.5 2025. Tablet entry level tapi powerful. Harga cuma 5 jutaan tapi lebih lengkap daripada iPad Air yang hampir 2 kali lipat lebih mahal. Menarik kan? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Huawei selalu bisa ngasih lebih dibandingin pesaingnya. Padahal di tahun 2025 ini, persaingan tablet kelas tuh makin panas. Contohnya aja nih, Huawei MatePad Pro 12.2 yang segila itu. Ini ada lagi di harga 5 jutaan, tapi nggak kalah lengkapnya. Di paketan penjualannya kamu langsung dikasih ada 3 box nih. Yang pertama jelas isinya ada Huawei MatePad 11.5. Dan seperti biasa, kamu dikasih microfiber polishing cloth, kabel charger Type-C, dan juga kepala chargernya. Selanjutnya kamu juga dikasih Huawei Smart Keyboard. Nggak ketinggalan, Huawei M Pencil juga dikasih pas waktu kamu beli di periode promosi. Mana lagi yang bisa kasih selengkap ini? Nah sekarang kalau kamu mau beli iPad Air, harganya sendiri udah berapa? Terus belum aksesorisnya. Jombrot deh yang ada kalau langsung ngeluarin segitu. Sedangkan Huawei MatePad 11.5 ini cuma 5 jutaan tapi lengkap dan tinggal pakai doang. Highlight utamanya jelas ada pada produktivitas seperti PC yang ditawarkan. Mulai dari Huawei Smart Keyboard ini, mode Snap-on Bluetooth Keyboard yang juga disertakan pada paketan penjualan. Yang bikin penting karena bisa dilepas pasang ya. Beda sama iPad yang keyboardnya harus nempel terus dan dijual terpisah pula. Keyboard MatePad ini ringan, fleksibel. Mau ngetik di meja atau di pangkuan, semua bisa disesuaikan. Mau dalam mode laptop seperti ini, bisa. Mau dilepas keyboardnya untuk dijadiin seperti PC, juga bisa. Atau mau sambil gambar-gambar terpisah dari keyboard ini, juga bisa. Pokoknya dibikin simple dan bisa disesuaikan sama kebutuhan kamu. Saya coba bikin script di tablet ini dan feel-nya nggak jauh beda sama laptop. Ada feedback tactile yang cukup, travel key-nya juga nyaman. Banyak banget deh poin plus dari Huawei MatePad 11.5 ini. Nggak kaku kayak Apple Magic Keyboard yang desainnya udah fix. Dan semuanya itu cuma berada di kisaran 967,5 gram doang loh. Kayaknya beratan tas kamu deh yang isinya dompet dan pernak-pernik yang nggak jelas itu. Seperti di PC. Anyway, dari yang tadi saya udah bahas adalah tablet ini punya produktivitas setara PC dan terbukti dari PC level WPS Office 2.0 yang overkill banget. Layoutnya bener-bener mirip Microsoft Office versi desktop. Lengkap semua barnya terlihat di sini. Bisa multi-tab, drag, dan drop editing cepat, bahkan bikin quick spreadsheet calculation juga bisa. Langsung dari tablet. Sebagai perbandingannya nih, ada juga tablet yang kasih WPS Office. Tapi tampilannya jauh dengan WPS Office 2.0 yang ada pada Huawei MatePad 11.5 ini. Saya selalu pakai buat kerja misalnya seperti edit file dokumen di Word, bikin presentasi PowerPoint yang belibet, update Excel buat meeting, semuanya lancar di sini. Nggak ada kendala sama sekali. Bahkan upload ke Google Drive dan meeting lewat Zoom juga berasa seamless. Buat kamu yang butuh tablet untuk kerja, fitur ini krusial banget sih. Dibandingkan dengan iPad Air M3, kamu harus login dan bayar langganan buat dapat fitur Office penuh. Udah gitu, iPad OS memang lebih ke arah mobile app, jadi nggak senyaman layout PC yang ada di Huawei MatePad 11.5 ini. Huawei Notes. Saya mau cerita sedikit nih, tulisan tangan saya tuh mirip kayak dokter yang males praktek, amburadul deh. Bercanda ya. Tapi untungnya di Huawei Notes ini ada fitur namanya AI Handwriting Enhance. Wah, ajaib. Tulisan saya yang kayak coretan dan kerasukan langsung berubah jadi tulisan yang cakep dan bisa kebaca. Kayaknya Huawei paham banget kalau kita tuh kadang cuma bisa nyaman buat nulis tangan untuk catatan meeting. Tapi tetap pengen hasilnya kayak ditulis sama sekretaris pribadi. Di iPad, kamu perlu aplikasi tambahan seperti Good Notes yang jelas berbayar dan nggak semuanya punya fitur sepintar ini. Di Huawei Notes ini, kamu juga bisa tambahin stiker buat bikin yang lebih enak dilihat. Bikin bentuk juga langsung otomatis terbentuk tanpa harus tunggu-tunggu lagi. Tapi yang saya suka nih, kalau kamu nambahin foto, udah ada fitur custom crop.
Jadi benar-benar bisa di crop sesuai sama keinginan kita. Keren. Tablet kamu bisa gini nggak? Yang menarik nih, di dalamnya juga ada Brush 2B. Brush 2B atau 2B ini tuh bikin sketch gambar jadi lebih enak pastinya. Brush 2B ini juga ada di GoPen ya, ngelengkapin kebutuhan kamu nih. Pokoknya ngerti deh si MatePad 11.5 ini. Papermate Display, semua terasa biasa aja tanpa layar Papermate ini. Ini generasi baru berukuran 11,5 inch, resolusi 2456 x 1600 dan rasio 3:2. Yang paling menarik, layarnya anti glare, anti reflektif, anti fingerprint, dan juga mendapatkan sertifikasi Eye Comfort terlengkap. Buat kamu yang sering baca, nonton, atau kerja di luar ruangan, layar ini jadi game changer. Saya coba bandingkan langsung dengan iPad Air M3, dan layar iPad terasa sangat glossy, banyak pantulan, dan melelahkan kalau dipakai lama-lama. Sedangkan layar MatePad lebih lembut di mata. Ya kayak baca di kertas biasa aja. Ini sih kalian harus cobain sendiri deh, karena emang sepengaruh itu loh. Cobain ya guys. GoPen, buat yang suka gambar, bisa banget nih di sini dengan aplikasi GoPen-nya, ditambah dengan Huawei M Pencil generasi ketiga. Wah, combo maut deh. Aplikasi menggambar yang setara dengan Procreate, tapi gratis dihadirkan di sini. Selain itu, fitur seperti Canvas 4K, filter, Smart Selection, dan Quick Shortcut tersedia langsung di sini. Dipakai bareng stylus M Pencil Gen 3, pengalaman menggambar dan menulis terasa presisi dan responsif. Mau kamu bikin garis tipis, tinggal nggak usah terlalu tekan. Tapi kalau mau bikin yang tebal, tinggal tekan aja stylusnya. Ini karena tingkat pressure sense-nya juga yang sangat baik ya. Bahkan kalau kita lapisi dengan 20 lembar lebih kertas aja, masih bisa loh. Jadi kalau mau gambar dengan nyaman di 5 lembar kertas gitu sih, pasti bisa lah ya. Oh ya, pilihan brush-nya juga banyak banget. Sama seperti GoPen yang sering kita bahas di tablet Huawei lainnya. Lengkap deh. Stylusnya bisa langsung snap ke sisi tablet, pairing otomatis, dan langsung ngecas. Dibanding Apple Pencil, yang harus dicolok dan piringnya kadang ribet, jelas ini jauh lebih praktis. Baterai badak, kapasitas baterai MatePad 11.5 ini 10.100 mAh loh. Saya pakai buat nonton 30 menit, baterai cuma turun 5%. Scrolling TikTok 30 menit, cuma 6%. Main game 30 menit, baru 13% aja. Jadi kamu nggak perlu colok tiap 2 jam. Charger 40 watt juga bikin isi ulang nggak pakai lama. Apps, untuk yang khawatir bisa nggak ya pakai Google di tablet Huawei? Tenang aja, kalian bisa tinggal cari aplikasinya lewat di Huawei App Gallery. Mulai dari aplikasi kerja kayak Zoom, Google Meet, sampai Google Drive bisa diinstal aja lewat Huawei App Gallery ini. Tapi kalau kalian nggak nemu aplikasinya, kayak contoh Netflix buat nonton santai bisa di-download aja lewat Gbox. Tapi biasanya ini jarang kejadian sih. Desain, feels dipegangnya tuh kayak pegang buku yang tipis, cuma 6,1 mm tipisnya. Udah gitu juga nggak berat dengan 515 gram bobotnya. Kalau diangkat pakai satu tangan, tangan satunya masih bisa nyeruput kopi loh. Dan warna violetnya yang saya cobain ini estetik banget. Untuk kamu yang mobile, sering kerja di luar rumah atau kampus pastinya nggak bikin ribet. Materialnya menggunakan all metal unibody, jelas solid dan kokoh. Kesimpulan, Huawei MatePad 11.5 2025 adalah tablet paling rasional dan powerful di bawah 6 juta saat ini. Dengan layar Papermate yang nyaman di mata, keyboard dan stylus yang disertakan pada paketan penjualannya, PC level WPS Office, fitur AI pada Note, serta baterai yang gede. Ini dikasih lebih banget sih. Ini tablet yang sengaja dibikin powerful dan nyaman buat produktivitas. Dan di harganya, susah banget ditandingin, apalagi di bawah 6 juta. Wah, susah deh. Bikin produktif, fleksibel, dan nggak nguras dompet. Mau kerja, nulis, gambar, meeting, atau main game, semua bisa dilibas tanpa ampun. Kalau kamu cari tablet yang nggak setengah-setengah, ini jawabannya. Nggak usah khawatir soal harga deh. Apalagi cuma Rp5.999.000. Udah dapat Huawei Smart Keyboard plus Huawei M Pencil generasi ketiga juga. Emang deh ya, tablet Huawei emang susah nih dikalahin. Terus kalau kamu beli ini, pengalaman yang didapat apa? Udah setara laptop, tapi lebih ringan, lebih tahan lama, lebih powerful, dan yang penting udah gratis semuanya. Kalian tinggal beli aja. Maaf nih iPad Air M3, tapi secara value Huawei MatePad 11.5 ini nggak ada lawan. Oke guys, terima kasih telah nonton video Huawei MatePad 11.5 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.